Kehancuran benar-benar sampai di titik ternadir sekarang ini. Coba Pak, di mana saja bohong, 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 bohong. Di mana saja. Di dunia bisnis, dunia dagang, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Di dunia politik jangan tanya, rajanya di situ. Ya, di dunia pendidikan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan muncul pula ulama-ulama, ustadz-ustadz di depan gerbang api neraka jahanam yang mengajak manusia untuk mempercayainya, menghimbaunya. Siapa yang datang kepadanya akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Di akhir zaman ini bermunculan semuanya. Ciri-ciri Dajjal sudah dekat sekali munculnya. Ciri-cirinya adalah zalim di mana-mana. Tidak ditemukan keadilan di mana-mana. Bohong di mana-mana. Nah, akhir zaman Nabi ungkapkan seperti kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Malam gelap gulita. 5 fase kata Nabi. Yang pertama, fase di mana Nabi langsung yang memimpin umat. Fase Nabi Muhammad masih hidup ketika itu. Kemudian setelah Nabi meninggal, masuklah fase kedua. Yang fase kedua ini dipimpin oleh para Khulafaur Rasyidin. Lamanya kata Nabi 30 tahun. Habis fase ini, masuk langsung pada fase ketiga. Ini yang paling panjang dan paling lama ya, yaitu 1227 tahun. Ini fase kerajaan. Gelar pemimpinnya tetap khalifah, tetapi sistemnya sudah sistem kerajaan. Ini yang paling lama. Dan ini sudah berakhir pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Fase ketiga berakhir. Umat Islam ada pada fase tergelapnya, fase terberat. Ini fase keempat. Kita sedang ada di sini sekarang. Fase pertama, kedua, dan ketiga, Islam memimpin 2/3 dunia selama ribuan tahun. Allahu Akbar. Ribuan tahun Pak. Sementara peradaban kafir ya, yang ada di Amerika 100 tahun, tapi coba lihat peradaban itu tak mampu bertahan lama. Ibarat daun sudah mulai menguning dan layu. Itulah peradaban barat hari ini Pak. Sementara kita bertahan ribuan tahun. Nanti fase kelima kata Nabi, Islam akan kembali memimpin dunia. Bedanya di fase kelima, kalau fase 1, 2, dan 3 hanya 2/3 dunia dipimpin. Tapi di fase kelima 100% nanti Islam memimpin seluruh dunia. Allahu Akbar. Fase kelima Allah janjikan dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 55. Di fase ini wahai Bapak Ibu, dunia benar-benar bagaikan dalam surga. Jadi permasalahan kita sekarang di sini, dan kita sedang hidup di sini sekarang. Ya, sejak tanggal 3 Maret tahun 1924 sampai hari ini kita terus menjalani masa kegelapan yang terberat bagi umat Islam. Wahai Bapak Ibu, satu persatu simpul dan simbol agama runtuh dan rontok. Runtuh dan rontok. Silakan Bapak memperbandingkan bagaimana kondisi Islam 50 tahun yang lalu dengan sekarang. Silakan Bapak Ibu memperbandingkan bagaimana kondisi keagamaan anak-anak generasi kita sekarang Pak, 50 tahun yang lalu dengan sekarang. Silakan diperbandingkan moral dan anak-anak generasi kita 20-30 tahun yang lalu dengan sekarang. Silakan. Apalagi setelah adanya setan gepeng ini, kita sulit mengendalikan anak kita karena jendela dunia terbuka 24 jam. Mereka bisa bersatu dengan apapun yang berusaha merusak pemikiran mereka, merusak mental mereka, merusak keyakinan dan akidah mereka, merusak moral mereka. Sehingga pada hari ini LGBT paling padat, paling banyak kita dapati di seluruh dunia, termasuk di Jawa Barat. Ya, termasuk, dan ini seluruh kota ya, seluruh Indonesia. Saya tidak menuduh hanya satu provinsi, saya tidak mengatakan hanya satu kota, merata pada hari ini. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kehancuran benar-benar sampai di titik ternadir sekarang ini. Makanya istilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ini disebut
Dalam masa ini tanda besar kiamat yang pertama, tanda besar kiamat yang kedua, tanda besar kiamat yang ketiga dan keempat. Tanda besar kiamat pertama adalah bumi mengalami gelap gulita selama 40 hari 40 malam karena hantaman meteor dari ruang angkasa. Tanda besar kiamat yang kedua yaitu Dajjal muncul, ya. Baru tanda besar kiamat yang ketiga Nabi Isa turun dari langit, dan tanda besar kiamat yang keempat Ya'juj dan Ma'juj pun Allah lepaskan. Begitu ceritanya. Fitnah Duhaima itu, kata Rasulullah SAW, sejak runtuhnya khilafah Islamiyah sampai Dajjal keluar. Jadi kondisi keadaan Islam dan kaum muslimin di muka bumi secara merata mengalami penurunan yang fatal, yang parah, wahai Bapak Ibu, ya. Dan Nabi mengistilahkan fase keempat dengan sebutan beliau fitnah Duhaima. Puncaknya adalah Dajjal muncul. Puncaknya adalah Dajjal muncul. Rasulullah berkata, ciri-ciri Dajjal sudah dekat sekali munculnya. Ciri-cirinya adalah zalim di mana-mana. Tidak ditemukan keadilan di mana-mana. Bohong di mana-mana. Dajjal itu sendiri sang maha pembohong. Dajjal, apa arti Dajjal? Pembohong maha besar bohongnya. Jadi sebelum dia datang, auranya sudah banyak diwarisi oleh banyak penduduk bumi. Saat Dajjal ada dekat mau datang, coba Pak, di mana saja bohong, 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 bohong. Di mana saja. Di dunia bisnis, dunia dagang, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Di dunia politik jangan tanya, rajanya di situ. Ya. Di dunia pendidikan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan muncul pula ulama-ulama, ustadz-ustadz di depan gerbang api neraka jahanam, yang mengajak manusia untuk mempercayainya, menghimbaunya. Siapa yang datang kepadanya akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Di akhir zaman ini bermunculan semuanya. Ya, wahai hamba-hamba Allah, kita hidup di sini. Generasi kita hidup di sini. Coba fakta-fakta sejarah, berapa banyak buku-buku sejarah yang dirubah. Ya, betapa banyak akhirnya anak-anak kita kehilangan mata rantai sejarah yang asli. Ini ditukar pelakunya, ini ditukar tanggalnya, ini ditukar segala macamnya. Wow, makin ke sini makin parah. Betul Bapak Ibu? Betul. Bohong di mana-mana. Wahai Bapak Ibu, pada tahun 1921 di bulan April, Amerika Serikat tanpa malu-malu mencetak 21 triliun dolar, ya, uang dolar dengan cetakan kertas itu, Pak. Padahal tidak ada underline-nya emas. Jadi dia ingin menipu manusia sedunia dengan kertas yang mereka buat menjadi dolar. Mereka ingin kumpulkan semua harta kekayaan manusia. Mereka ingin beli emas, mereka ingin beli semuanya. Cina melakukan hal yang sama, ya, dengan renminbinya, dengan yuannya, dan banyak negara-negara Eropa melakukan hal yang sama. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, bagi mereka nggak ada lagi masalah, padahal bagi kita itu masalah besar. Taib, Bapak mau cerita apa saja, di bidang apa saja kita sedang parah. Tapi puncak parah itu, kata Rasulullah, yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Ini yang berat itu. Pada saat itu iman benar-benar goyah. Paginya masih ada iman, siangnya datang ujian, sorenya sudah menjadi kafir. Sorenya masih orang beriman, malamnya datang ujian, besok paginya sudah menjadi kafir. Ba'udinahum bi'aradin minad dunya. Hanya demi dunia mereka telah menggadaikan agamanya. Ini fitnah terbesar. Jadi kalau fitnah itu dimaksud dengan bencana alam, itu bukan fitnah. Kalau dimaksud dengan gempa, itu bukan fitnah. Kalau dimaksud dengan tsunami, likuifaksi, itu bukan fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah adalah apa saja yang berdampak kepada erosinya iman dan murtadnya manusia, dia sadari atau dia tidak sadari. Tolong Bapak Ibu,
Ini saya katakan fardu ain hukumnya bagi ayah, bunda, bapak, ibu, saudara-saudari semuanya wajib membaca dan mengetahui, mengilmui 10 perkara pembatal syahadat. 10 perkara pembatal syahadat. Ini walaupun dia tak sadar tetap batal syahadatnya. Ada istilahnya pembatal syahadat, ada istilahnya pembatal iman, ya. Jadi ada 10 perkara pembatal syahadat, ada 10 perkara pembatal iman, tapi sami mawon, Pak. Sama saja, isinya sama. Di zaman ini karena langkanya, kurangnya penyampaian kajian terkait dengan akidah dan tauhid, akhirnya umat banyak yang awam. Alhamdulillah, salah satu di antara yang Allah anugerahkan karunia mampu membongkar salah satu di antara yang 10 ini, perkara penipuan yang berdampak kepada rusaknya dan mentahnya iman, rusaknya akidah dan tauhid adalah yang terkait dengan masalah perdukunan. Allah hadirkan sosok sederhana yang biasa. Siapa? Orang biasa tapi mampu membongkar kebohongan, dan kebohongan ini berdampak pada akidah, wahai Bapak Ibu. Alhamdulillah ada orang biasa telah Allah hadirkan. Jadi para ulama dan dai di belakangnya semakin mulus menyampaikan materi. Ini salah satu di antara yang 10 itu, Pak, ya.